salam saya, Allah berkahi hidupnya, amin. Bapak-bapak yang menjawab salam saya, semoga pekerjaannya diberikan kelancaran, amin. Diberikan jembar pikiran, diberikan kekuatan, amin. Ibu-ibu yang jawab salam saya juga doakan semoga suaminya tambah sayang, amin. Tapi walaupun khusus bagi ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan juga semoga suaminya nikah lagi. Amin. Sekarang diawas. Kenapa memang salam itu doa? Ya. Hakikat salam adalah doa. Isi daripada salam itu doa. Enakan orang ambil ya. Isi daripada salam doa. Sedangkan segala sesuatu dari semenjak kita tidur sampai tidur lagi semua diawali dengan doa. Benar? Benar? Benar nggak Ibu? Benar itu rupanya kepaksa. Pertama, coba kita ingat, setiap kita mau makan disunahkan doa dulu, benar? Benar, setiap mau makan biasa doanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mau ke toilet, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath. Ini menandakan kedhaifan kita sebagai makhluk Allah, karena tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa melakukan segala sesuatu. Maka alangkah baiknya segala sesuatu kita kawiti dengan doa. Dan acara ini saya mulai dengan uluk salam, karena hakikatnya saya mendoakan warga Gang Mawar ya, Gang Mawar Bodas sing luar biasa. Kurang ingali saya senantiasa memantau dari Kang WA Kang Rukman, luar biasa nyinggang. Setiap malam Jumat ngadain yasinan. Insya Allah gang iki ahli surga kabeh. Amin. Pengen mancing surga ngacong. Hati dingin. Insya Allah kabeh mati. Aduh. Yo dikawin ya dulang ya sing jawab salam kompak ya sing kompak dapat meriah insyaallah saya sudah niatkan ini pengajian saya akan mulai dari jam 9 selesai insyaallah jam 12. Amin. Siap. Serius gitu? Siap. Wow, selonjor enak deh kemarin selonjor. Nomor apa ya? Aqulu lakum bisalami marratan saniyah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rupanya serada tawa aku paling wujud lagi nak kawin lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allah ta'ala fi kitabil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. namun anak kalau ada nama baginda Rasul disebut, jawab dengan ucapan sallallahu alaihi. Ini menandakan bahwa kita ini cinta kepada baginda Rasul. Di dalam satu kitab diterangkan, barang siapa yang ketika nama baginda Nabi disebut, kita diam saja, cicing baik, menang baik, melongkong baik, mangap baik, maka ujung baik, maka itu termasuk golongan orang yang pelit. Artinya besok nanti tidak akan diaku oleh umat baginda Nabi. Maka jawab, wa qala nabiyyu Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam. awwalu ma yuhasabu bihil abadu min amalihi as-salatu. Al-hadis wa qala al-ulama fi kitab syarah sitin man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu ay ibadatuhu. Ngomong baik. Kaget bila dari nikahna bila kula dilakoni, saya dilakoni kibat kemarin bila waktu malam Jumat terus berangkat, kebenaran batiknya lagi kotor, lagi bulog. Kalau bahasa Jawa Bu, laporan ya, laporan. Nah, pakai batik terus itu jamaah nanya, emang batik apanya, bajunya enggak batik. Tok jawab kolor sing batik. Bu, lanjut tuh ya. Enak kan orang komik. Enak orang komik. Bu, enak pakai mic apa kan? Bu, enak pakai mic apa enggak, Bu? Enggak, Bu ya. Hadarotal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para kesepuhan, gang bodas yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga beliau-beliau senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Yang selanjutnya ibu-ibu jamaah yang hadir di tempat ini yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, Pak, insyaallah saya doakan yang hadir di tempat ini, yang punya sakit kaki hadir di tempat pengajian ini, semoga dengan keberkahan wasilah memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi, yang punya sakit kaki sing duwe lalara sikil menawa lalara sikil ilang. Amin. Sing duwe lalara weteng balik pengajian, beres pengajian larang ilang. Amin. Sing duwe lara gulu menawa balik pengajian, beres pengajian lalara gulune ilang. Amin. Sing duwe lara endas, kula doakan, saya doakan balik beres pengajian ini semoga anda sehilang. Jangan. Anda sehilang jangan. Ya. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat tahmid sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa ini, yakni kita mengadakan peringatan dengan cara pengajian memperingati kejadian yang sangat luar biasa, yakni Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan atas keberkahan nikmat yang Allah turunkan, kita bisa bermuajah berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa ini. Yuk mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Bo. Akbar rada mundur.
munduran kok nek kira mah pengen ning ibu-ibu bener. Ampun. Munduran deh, kasih jalan. Wis ladar pemikan maning ya. Ba! Ya. Ampun sing jawab sing jujur Ki Bo, Pak. Kira-kira ibu-ibu nek kira bineki sering melambung, melonyong apa meneng bae? Tiga-tiganya. Sering sokot apa cover, Pak? Oh, bari diancam, awas. Hampura iya Bu, Masya Allah zaman siki, zaman sekarang banyak orang yang pura syukur. Saya sering kedatangan tamu, banyak yang ngeluh. Bapak-bapak ngeluh, ya Allah. Bu, ya cerita sama saya, ya Allah Kang Ustad, hampura, pengen curhat, sok curhat. Pada curhat naon? Arab curhat apa? Mau curhat apa? Duduk silakan. Ini saya punya istri setiap hari nyong baik. Gajian semenjak 1 juta sampai sekali ini UMR 4.800.000 ya. 4.200.000 ya. Dari 1 juta dikasih semak monyong baik. 2 juta monyong baik. 3 juta monyong. 4 juta monyong baik. Nangis sedih. Ya Allah, Kang Ustad, Rabi kita kenang apa? Kata saya udah ajak main ke pesantren, namanya rumah tangga biasa. Ya, kadang ada pertengkaran, ajak, semoga ada pertolongan Allah, ada solusi. Diajak dolan di pondok, Pak. Pas kebenaran musim corona, dina minggu, ya, minggu ba'da sholat asar, diajak dolan di pondok Kang Lukman. Masya Allah, di uluk salam, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nongol manik, ya Kang Ustaz, saran Kang Ustaz kan harus dibawa istrinya ke pesantren. Iya, mana istrinya? Di motor, pakai masker. Ya udah suruh masuk, dianya masuk, saya panggil. Masuk ke dalam, beneran masker dicopot, kaget Bu. Wajar, Rabi Dedi guys 1 juta monyong, 2 juta monyong, 1 juta monyong, 4 juta monyong. Wong Rabina monyong permanen. Ya hampura, ya Bapak, hampura. Soalnya banyak sekarang perempuan pada sering ngeluh. Hidup tidak ada syukurnya, benar. Padahal sudah dikasih berbagai macam nikmat. Sudah ada tangan, sudah ada mata. Alhamdulillah. Kalau seandainya dihitung itu nikmat Allah tidak akan pernah terhitung, benar. Kalau seandainya kita mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Coba, alhamdulillah, rasanya kita metusi mobil kan, ini kan nanti cumurnya pada bolong kabeh. Alhamdulillah. Ini kan nikmat Allah, benar. Maka kalimat yang terbaik kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Yang selanjutnya salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Semoga dengan kita membaca salawat kepada baginda Nabi, kita termasuk umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, dan kelak nanti di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Kayaknya enak di selawatan di kamar mana selawatan tuh. Selawatan maning Bu yuk. Selawatan lima. Biasanya selawatan apa Bu? Ramadan. Ya, ikutin Bu ya. Saya dulu Bu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha Bismillah wa bil hadi rasul
wa min hamim wa min ummah bi ahlil bariyah harus bantu Alhamdulillah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ibu-ibu zaman sekarang ibu-ibu zaman sekarang sama suami beraninya nan ada uang apa saya ada uang apa ditendang ya Allah Masya Allah, baik diuangkan di kan. Wah, hampur ayo bapak hampur, pengen ngomong kalau ibu dimin. Masalahnya lamun ibu-ibu ada berumah tangga yang benar. Pangampunten Bu, baginda Rasul suatu ketika pernah lagi duduk nangis Bu, nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh anaknya yakni Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi. Baginda Rasul sedang duduk termenung nangis. Kata menantunya, "Ya Rasul, apa yang membuat engkau menangis ya Rasul?" Kata baginda Rasul, "Ya Ali, ya ibnati, wahai Ali, wahai anakku, aku menangis sejadi-jadinya karena kata baginda Rasul, lailatan usri bi, waktu ketika aku diisrakan ila samai menuju langit. Ra'aitu nisa'a min ummati yu'adzabna kata baginda Rasul, aku melihat wanita-wanita dari golongan umatku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini melongkong baik kan? Bo, Pak. Kata baginda Rasul ketika di Isra Mi'raj pernah melihat golongan perempuan-perempuan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mbak. Hai. Mangap baik. Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasul," Sayyidatuna Fatimah Zahra bertanya, "Wanita yang seperti apa ya Rasul?" Kata baginda Rasul menjawab, "Ada golongan wanita dari umatku yang rambutnya digan, rambutnya digan, rambutnya digan." Tujuannya itu yang menaikkan rumah beres pengajian sikan ke orang metubol kita. Tapi insya Allah kalau ikhlas lillahi ta'ala, amin. Bahwa silaturahmi awit sakit ini sampai akhirat, amin. Sama yakin ya, warga kampung dan bodas sedikit ahli surga kasih. Amin. Maka ketika masuk ke dalam surga tidak ada saya di dalamnya, mohon cari. Amin. Saling mencari. Sebaliknya kalau saya ada di dalam, nggak ada warga kampung bodas saya biar. Leket. Lanjut ya. Lanjut Pak. Baginda Rasul menjawab pertanyaan anaknya, pertanyaan putrinya tercinta. Kata baginda Rasul, ada golongan wanita ketika aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat dengan berbagai macam siksaan. Ada yang rambutnya digan, rambutnya digan. Ada juga yang lisannya digan, yang lidahnya digan. Ada juga yang ininya digan, ininya digan. Paham terus paham. Masalah udah celik segala gitu ya. Ada juga yang badannya manusia, mukanya ban. Ya Pak, mukanya ban. Betul. Lanjut buatan kan. Rupanya ada sawan ibu.
Siapa? Terus buat terus. Terus. Ini karena saya sayang sama warga kampung Gang Bodas, Ibu ya. Saya nggak pengen warga ibu-ibu kampung yang hadir di sini ini nggak pengen nanti di surga tidak bertemu. Benar? Benar. Kata Sayyidah Fatimah Zahra, ya Rasul, kalau perempuan yang rambutnya digantung itu wanita yang bagaimana? Kata baginda Rasul menjawab, itu wanita yang ketika masih hidup di dalam dunia, di alam dunia tidak pernah menutup aurat, tidak pernah menutup, tidak pernah make kerut. Tapi kok nih kene mangga kudung kabeh ki Kang Ustaz. Amin. Bengi kieu mah. Hampura Bu, iri je senjen Bu. Bo, saya ada pengajian hari Rabu. Biasanya ada yang setiap minggu, setiap bulan. Ih, beda yang biasa pakai kerudung yang enggak malah. Kalau yang biasa pakai kerudung kan Masya Allah, ada yang model Bu ya. Itu mah sudah sekelar aja. Panas amat. Langsung sudah kelar pengajian langsung. Panas kita panas. Jalan mandi. Bapak-bapak, salam Maka Masya Allah, setiap wanita yang ketika hidup di alam dunia tidak pernah menutup aurat. Jangankan curut aja sampai keluar. Bo, lanjut Bu ya. Bu hampura zaman edan Bu. Macam-macam. Masya Allah. Di Serang, Masya Allah, negeri santri benar. Pakaian sudah bermacam. Waktu saya masih kecil, masih SD, masih SMP, sudah jarang Bu lihat yang pakai selektot. Ini mah Masya Allah, pakai baju ya Allahul Karim. Bajunya keleke, ada juga udelek, udelekat, ada juga ya apa nonton aja terus akan Masya Allah, ada umat baginda Rasul dari golongan perempuan yang disiksa rambutnya digan. Maka semoga wasilah pengajian memperingati Isra wal Mi'raj ini yang hadir di tempat ini kan pada ayu hingga kudung kabeki. Alhamdulillah menang istiqomah. Amin. Cuman dari turu mah dicopot, Ba. Turu para laki hingga kudung, Ba. Dicopot ya. Lanjut. Sayyidatina Fatimah Zahra bertanya lagi, kalau wanita perempuan yang lisannya digantung, wanita yang bagaimana? Kata baginda Rasul, ya benati, perempuan yang lisannya digantung adalah golongan perempuan dari umatku yang selama hidup di alam dunia sering menyakiti suami. Allah. Ini lagi dibela. Jalan. Gantian sekarang, Ustaz. Aku pura-pura request panitia kan, Bu. Awas. Lisannya digantung, kata baginda Rasul, ini golongan wanita dari umatku yang ketika hidup di alam dunia sering lidahnya sering melukai suami. Suami juga, Pak. Kita Melukai istri, Pak. pengajian. Murah. Boh. Laki Pak Ustaz, komplain. suami juga. Pengajian sampai jam berapa? Suami juga langsung. Iya, nyakitin. Tenang Bu ya, istri. Iya. tenang. Ada gilirannya tenang. Lanjut. Masya Allah. Ada jemaah protes suaminya. Kang Ustaz hampurakin. Ngajar Rabi kita sebentar. Iya. Emang kelemen. Wih, balik pengajian. Beneran jadi Kang Ustaz kata Kang Ustaz, kalau bulan Rajab dikasih doa yang bunyinya Allahumma barik lana fima razaqtana. Iya benar.
doanya Bu ya. Itu istri saya pulang pengajian, oh adem tadinya mah pulang selawatan. Bayar selawatan ngedoa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa balikna Ramadan waghfir dzunubana. Pak jare silakin. Kang Ustaz sing kadoan kah kerungu cangkem rabi kita suara. Adem kita lagi dodok ngeplay Kang Ustaz. Dodok lagi ngopi. Enak kopi kan emang. Aus. Kode-kode tuh kopi. Lagi nyeruput sih Bang gue. Mau minum. Rabi kita Rabi kita metu sing anak wis selawatan Allahumma barikna adem. Cuma terus aja nyelekit paling ngaji dia. Emang kelemen. Lah terus ya ngomong Allahumma barik Vera Wasa. Ayo Bu, wa balikna Waghfir Dono Dua matare Kredit. Iku rabine ngomong dua matare rabi dua umahe rabi dua kosmas oleh rabi dua kopi oleh toko rabi. Wong lanang sing kono. Untuk pusing tak. Ngomong kopi oleh toko rabi. Ya Allah, Pak. Nesep hati rasanya aja. Sampai di garpu dua garpu oleh rabi dua kulkas oleh rabi. Jadi lagi wanti kopi dua papa aja. Amat si model mokoran tuh diuangin deh. Ih, masalah ampura. Ini sering kejadian. Kadang-kadang ngajinya lewat Facebook, ngajinya lewat Online. Google. Ini sering ngomong nih. Ungkapan suami-suami tersiksa. Kang Ustaz, apa benar tak? Ada tulisan uang suami, uang Istri. uang istri, Uang istri. Lah, ini modar pun. Ya Allah ya Karim, memang kayak mengkonon tak? Tetakon Bu bertanya, Masya Allah. Bu, ingat Sayyidatina Khadijatul Kubra. Hartanya habis. Bahkan ketika dia wafat, beliau wafat, habis hartanya untuk membela perjuangan suaminya. Iki mah ya Allah sampai dipakpak jadi ungkit. Sampai lagi dibela ini ngomong. Beres kita balik materimu tak Bedanya laki mulu. Bu, hampura Bu, jaga lisan. Bu, Ya. pengen suaminya setia. Ya. Pengen tambah sayang. Si bener gak jawabnya pengen tambah sayang? Pengen. Saya kasih nih pertama, Bu, jaga lisan. Pertama, Insya Allah. jaga lisan. Ngomong gak ya konon kok dia. Jaga lisan. Kalau suami datang, jangan ditanya dari mana. Tapi tanya mau apa? Mau ngopi apa mau susu? Maunya. Jangan tanya dari mana, tapi tanya mau apa? Mulai besok suami pulang kerja, tanya mau apa? Mau kopi apa mau susu? Maunya. Yang kedua, jaga penampilan. Aja kadang-kadang sudah laki-laki. Paling kita menengendas. Masya Allah tuh para laki sama suami asal baik. Ada pondong atau bedak nempel kabeh. Segala eyeliner segala, Masya Allah. Terus di barang turu orang laku semprot sana sih. Pas turu orang laki di Gusti Pangeran. Baduk. Belum aku minyak angin. Tangan rasa autan. Iku kadang-kadang kasih tangan kamu goreng berene. Barang tangan barang laki nek Gusti bae ngambung semene. Iku rasa autan terus mereka barang pas berene jeung kuat Gusti.
jaga penampilan. Modal. Sabar Bu, sabar. Kau sih tenang deh. Wah, Modalin. bagi mobilnya dikempes. Lanjut Bu ya. Yang kedua, jaga penampilan Bu ya. Artinya wayahe minimal bedaka. Ampura Ibu, ampura Bu. Ketika suami Ibu bekerja, kan di jalan ke Gusti Pangeran, Pak ya. Anak sing ngomong semenek. Oke, sing bicara, ampura, Pak ya, ampura. Ketika masuk ke dalam rumah, Gusti bae pelayanan Allah Karim, minimal lisan lah. Ketika suami Ibu berangkat, nih jujur Bu, jujur. Setiap berangkat kerja diantar nggak Bu? Diantar. Sampai mana? Pintu. Iya, pintu. Terus sampai mana? Berjalan kan? Lanjut. Soalnya Masya Allah banyak keluhan Bu Gusti Pangeran dari golongan suami-suami yang tersiksa. Ampun ya. Lanjut ya. Jadi yang kedua ada yang lisannya digan. Ini golongan wanita yang senantiasa menyakiti suami. Suami juga menang baik rupanya masa kabe nih kan. Tapi insya Allah ibu-ibu nih kan ahli surga kabe. Amin. Yang ketiga kata baginda Rasul, ada golongan wanita dari umatku yang badannya manusia, mukanya bad. Jadi kasih kencang padi. Baginda Rasul menjawab, itu wanita yang seperti apa? Kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, golongan wanita dari umat baginda Rasul yang sering hasut dengan tetangga, yang sering mengadu domba tetangga. Naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Ampura Bu, dulu terbaik saya punya istri, alhamdulillah istri saya juga perempuan. Soalnya lagi musim. LGBT legebat ke Bu ya. Apa legebat wong lanang demen wong wadon demen ih siki mah angkurat ya sekarang mah lamun anak ibu demen lanang wong wadon kudu syukur alhamdulillah. Berarti kan ya wong lanang demen wadon berarti normal. Pulang pengajian istri saya ngeluh nangis, ampura untuk omong pun nggak wong itu ya, Bo, kan biasa Bu ada pengajian mingguan, saya ikuti, saudara ikut ngaji, pulang, kenapa nangis? Itu manggilnya kalau ibu manggilnya apa biasa? Ibunya manggilnya abang, bapaknya manggil ibu ijo ya. Kata istri saya, Abi itu bijum sana. Kenapa? Pengajian Masya Allah, katanya di sininya tuh 5 gram. Terus jari apa namanya Bu? Jari kelingkingnya 5 gram, jari manisnya 10 gram, jari tengahnya 15 gram, jari telunjuknya 20 gram, yang ini 25 gram. Itu apa namanya Bu? Dari sini ke sini Bu? Gelangnya dari sini sampai sini. Pas pengajian jalannya aja begini. Toko pas berjalan. Ini mas saya ya Allah, dari nikah sampai sekarang cuma dikasih cincin dari Pansat tuh. Dari Ciki Pansat tuh punya Mas. Ini benar kira Bu, benar lagi masa perjuangan Bu, orang dua ulang tahun pernikahan saya kasih. Ya Bu ya, saya kasih Mas beli Ciki Pansat, tahu kan Ciki Pansat Pak? Iya. Orang kita. Iya, tahu. Dia jali-jali. Iya, saya beli Ciki Pansat dibuka ada cincinnya. Yes. Tok dawaning rabi. Nang. Langsung mulai ada apa? Ulang tahun pernikahan. Saya sematkan di jari manisnya. Nyengir Pak. Nyengir berak. Bener betul Bu? Bener gak Bu? Kalau dikasih cincin emas bahagia. Banget. Bener gak Bu? Bener. Tambah semangat servisnya Bu ya. Mantap. Wih mantap. Udah jujur. Kebenaran dapat 5 bulan lagi beneran nggak punya duit, ada keperluan banyak. Kata istri saya,
Abi, apa? Ini cincinnya dijual aja ya buat beli beras, kasihan santri. Ih, jangan. Buat Itu kenang-kenangan. cincin kenang-kenangan, jangan. Barang kudu kenang-kenangan orang lain. Oh, cincin answer Jem ya. Masya Allah Bu, Masya Allah. Perempuan kata baginda Rasul yang senantiasa mengadu domba dan syirik dengan tetangga, nanti di alam mahsyar badannya manusia, mukanya betul. Naudzubillah. Naudzubillah. Sing ridho sing syukur. Bo, sing ridho sing syukur. Rezeki kita masing-masing. Rezeki kita masing. Masih. Pak, hampura Pak. Perempuan jangankan mukanya sampai jadi babi, sampai jadi bedul. Pak, hampura ini Pak ya. Bu, bener botan Bu? Bener nggak Bu? Yang namanya perempuan wajah itu paling disayang. Benar? Lagi dibela nih Ki. Bener nggak Pak? Kalau pengen cantik kayak Syahrini, jajannya kayak Syahrini. Bener nggak Bu? Yang namanya ini nih, bener nih Pak. Perempuan itu kalau wajah tuh Masya Allah modalnya banyak. Bener nggak Bu? Bener. Nih, namanya apa nih Bu? Alis. Ya tahu alis. Yang dipakai sama alis itu apa tuh? Pensil alis. Pensil alis. Saya punya istri dapat pas nyolatin orang mati. Bu ya. Buka kartu. Kebenaran wongnya sugih. Karena bocah pondok mah ngedoakan ya Allah si sugi-sugi kagak mati. Murah ya. Ini mah kebenaran dapat rezeki 500.000. Wah, istri saya ngajak, "Abi, apa? Itu bedak udah pada habis yuk ke Sentul beli." Saya anterin pakai motor berangkat. Set nyampe. Saya kira 500.000 itu cukup, Pak. 500.000 gede menurut saya, Bu ya. Namanya laki-laki. Diajak ke toko kosmetik. Itu pertama beli ini nih. Pensil alis. Pensil alis. Nanya istri saya, yang bagus yang berapa? Ada harganya macam-macam itu Pak. Rontakan Ki. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang murah 25.000. Benar? Benar. Kata istri saya yang 50.000 aja. Ya udah beli. 500 dikurang 50 berarti sisa 450. Itu belum cukup tuh Pak. Rontakan Ki. Beli lagi nih yang buat ininya, yang buat apa namanya? Eyeliner. Eyeliner sih enggak itu ngejumpalin makanan kan. Apa namanya Bu? Maskara. Maskara. Namun mari. Yang dawerung ya. Dia tahu nih suami-suami nih ya. Jangan cuma menuntut yang cantik kayak Syahrini nih. Dengerin nih Pak. Istri saya beli maskara yang itu biar ininya ngejumpalik tuh, yang ngejumpalik tuh, itu harganya macam-macam Pak. Ada yang bagus 125.000. Ya tahu lah Bu. Ada yang 80.000. Beli yang 80.000. Alhamdulillah istri saya pengertian yang 80.000 aja. Berarti 450 dikurangi 80 sisa 350. 70.000. 370.000 masih banyak, alhamdulillah. Belum cukup Pak. Beli nih yang biar ininya nih ada panjang itu tuh Pak. Eyeliner. Eyeliner. Eyeliner ya kita weruk Ibu ya. Kita weruk eyeliner Masya Allah. Ada yang harganya 40.000. Istri saya beli yang 40.000. 370 dikurang yang 40 sisa 330.000. Itu belum cukup Pak. Belum cukup. Beli buat wajah. Namanya belum bedak. Foundation. Huruf fondasi. Yang paling kebatak. Fondasi. Fondasi itu sebelum bedak pakai pendosi. Benar Bu ya? Ya. Yang paling mahal 250.000 Pak. Yang standar harganya 120.000. Istri saya beli ya standar. Berarti 330.000 dikurangi 120.000 sisa berapa tuh? 210.000. Belum cukup baru foundation beli bedak. Bedak itu ada yang Wardah itu Pak, pengen tahu man ya. Wardah itu nomornya macam-macam, benar? Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah ya tahu. Cerita asli. Cerita asli. Jualan kali tahu. Dia lagi dibela nih, Ke. Kenceng gagean. Ayo, itu bagaimana kulitnya, benar ya? Bagaimana kulitnya?
ya, yang warnanya 4 makin terang kan Bu ya? Yang warna 8 makin terang. Itu istri saya kebenaran warnanya warna 6 Bu ya. Harganya berapa? Macam-macam. Belinya yang 90.000, 210.000 dikurangi 90.000, sisa 120.000. Dan jepit-jepit yakin lah. Gusti pangeran aku bahasa mau deh. Sangkane wis beres, durung beres. Kak, hampura. Kena pipi ndak abang kak. Apa karan ibu? Last on. Blast on. Blast on. Blast on ini kan yang bikinin pipinya merah Bu ya. Biar merah. Itu harganya 45.000. 120.000 kurangi 45.000, sisa 75.000. Apa sih? 75.000. Ternyata ular ada marah, us beres turung. Duit kali 75 orang ngebaso takin bakal ya. Dan jare rapi kita kagol siji maning apa gak? Lipstick. Lipstick. Ini Pak. Iya benar. Lipstick. Itu modelnya macam-macam, ada lipstick yang dipakai basah terus. Bener Bu? Kalau dipakai basah, jadi basah terus, masya Allah. Bapak-bapak kalau melihat istrinya basah tuh Bu, ada airnya tuh bibirnya, kayak keren liur. Liur. Kata liur tuh apa? Ada namanya Mirabella, macam-macam. Ada yang lip gloss Mirabella, beli yang Mirabella. Warnanya macam-macam, kan ada yang langsung, ada yang dicolet, macam-macam Bu ya. Itu beli yang dicolet, harganya 75.000. Berarti Habis. lamun be kita Bu. Masya Allah, durung ditambah skin. Kurang ada skin. Skincare ya Allah, dari setiap sebulan sepisan tuku telung atau saya keteu macam-macam. Ada SR12 macam-macam ya. Ada sing nahda macam-macam terus lah di konon Bu ya. Pak, masalah makane sing aran wong wadon sing hadir ning riki lamun didangdani, dimodali sahrene lewat. Ungkap ganda dawa. Sahrene lewat. Wih, beneran pulang mun didangdani. Jadi Sahrono. Lanjut Bu. Lanjut. Tapi sebelum dilanjutkan, karena ini musim corona, yuk alangkah banyak kita membaca sholawat tibil qulub. Ini sholawat insya Allah. Semoga yang hadir di sini Allah jaga dari berbagai macam bala. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Angkat dulu tangannya dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biya wa ala wa sallim. Lanjut berlanjut. Lanjut. Kembali ke peringatan Isra wal Mi'raj ya. Isra wal Mi'raj itu ya maknanya Isra itu adalah perjalanan baginda Rasul dari Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram menuju masjid yang ada di Palestina. Itu namanya Kalau Mi'raj perjalanan baginda Rasul dari Masjid Palestina menuju langit.
mendapatkan wahyu yang sangat luar biasa. Apa Pak? Bu, ini satu-satunya wahyu yang tanpa perantara malaikat Jibril adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Maka kata baginda Rasul, awaluma yuhasabu bihil abdu min amali as-sholatu. Pertama amal yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Pak, Bu, jadi lamun pengen berkah, salat. Lamun pengen selamat, salat. Lamun pengen lancar, salat. Lamun pengen manji surga, salat. Pertama di kata baginda Rasul, as-sholatu rasul amal. Salat itu bagaikan kepalanya amal. Ampura gitu, Pak, ampura. Kira-kira kalau seandainya nih malam-malam nih pulang pengajian jam 10 ada tamu, ampura Pak, ampura, nggak ada tangannya, dibuka nggak lah pintunya? Nggak dibuka, nggak ada tangannya doang. Takut. Nggak ada tangannya, masih ada manusia nggak ada tangannya. Kalau nggak ada kakinya banyak manusia yang nggak ada kaki. Tapi kira-kira jam 10 bengi, anak tetamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru dibuka lah kan dase. Kira-kira dibuka orang ke? Lanjut tuh, dibuang kayaknya bu ya. Lakin ampura, dihampura apa ya? Bapak, Ibu, kenal sering Bapak, kenal sama Bapak Ibu, kenalan yang dilihat apanya? Wajahnya. Yang dilihat apanya? Wajahnya. Jempolnya. Raine sih di tengah. Kamu kenapa? Kenalan taruh masih di tengah sih di tengah. Raine tutup jempolnya. Ibu sayang sama Bapak, cinta sama Bapak cinta sama Ibu. Waktu zaman pertama muda yang dilihat apanya? Mukanya. Mukanya duduk jempolnya ya. Kan konon kok. Jadi sholat itu diibaratkan adalah kepalanya amal. Maka ketika baik sholatnya, maka diterima seluruh amalnya. Amin. Amin. Tapi ketika ada satu saja sholatnya yang tidak beres, maka hangus seluruh amalnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Amin. Hampura kita rumah, pangampunten Abah. Biasanya peringatan Isra wal Mi'raj kan memperingati sholat 5 waktu. Biasanya beres pengajian itu barang subuh pada kawanan gitu. Memperingati mah sholat 5 waktu barang subuh pada kawanan gitu. Nah ini kayaknya mas, semoga di sini mah enggak ya. Amin. Amin. Cuman kan gini Bu ya, Bu. Ya. Bu. Setiap ibadah harus dengan Ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu madudatun latuk balu. Barang siapa yang mengamalkan amal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Bu hampura Bu. Ya. Terus anak kene Terus. kita berlemes amat. Rupanya mikirin skincare kon. Ya, betul. Lanjut ke ya insyaallah juga. Kata salah satu ulama di kitab Sarasitin, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was sholati lam tasih sholatu. Barang siapa yang sholat bodoh, tidak mengetahui hukum tentang wudu, hukum tentang sholat, lam tasih sholatuhu ibadatu, maka sholatnya tidak sah. Bu. Ya. Pak, enaknya mah cocok nih kan ini ngomong ora tetakon di laki. Bu, saya nanya nih, di sini biasanya ada pengajian ya, Bu? Ada. Hari apa? Ibu-ibu nih ngomongnya ada. Bocah cilik ngomongnya lagi. Nyengir maning, Bu. Biasanya sing jujur ibu-ibu deh tambah apa cile anaknya. Wong anak-anak Bu saya ada di Bu tamu, Bu saya ada tamu cerita Bu ya. Itu Masya Allah anaknya diajar, ada tukang kredit ngomong ke anaknya, Dek, nanti kalau ada tukang kredit bilang ibunya nggak ada. Tukang kredit datang lagi. Diomong sama anaknya, kata ibu, kalau ada tukang kredit bilang nggak ada.
Tukang kredit nanya ibunya mana? Kata ibu. Kalau ada tukang kredit bilang ibunya enggak ada. Ibunya nana aku. Ampura Bu ya, kalau bisa mah di sini ada pengajian nggak Bu? Ada. Alhamdulillah. Nggak ada mani gitu. Ini hampura Bu ya, masalah hampura ya Pak. Hampura Pak, hampura 1000 hampura. Di kitab Sarasitin dijelaskan man sholat jahilan bi kaifiyatil wudi was sholati lam tasih sholatu. Sangat penting berarti ilmu. Bocah santri tertakut, Kang, emang ibadah harus dengan ilmu? Aisyramalah. Atau koro ilmu. Pak. Apa sih di alam dunia ini yang tidak ada dengan ilmu? Semua dengan ilmu. Masak pakai ilmu, benar? Ada santri Pak baru, bocah pondok baru masak. Kan ada masak tuh Bu ya. Beras baru pakai air. Airnya kudu diukur. Iki malah Masya Allah botan nggak pakai ilmu. Beras tanpa air dimasak jadi brondong. Nggak pakai ilmu jadi brondong. Jere kita kata saya ngomong pakai air. Beneran Bu. Beras segelas, airnya sebak. Dudu jadi sekol, jadi bubur. Tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Maka Masya Allah ibadah pun harus dengan ilmu. Maka kata salah satu ulama di kitab Sarasitin dijelaskan, barang siapa yang beribadah sholat tanpa mengetahui rukun sholat, maka tidak sah sholat. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Tapi saya yakin di sini semua pada tahu ini mah cuma sekilas doang Bu ya. Sholat itu kan ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Menurut fikih ada rukun sholat, ada batal sholat, ada sunnah sholat. Kayaknya pernah baca rolas sih, bener gak ya? Ibu lanjut buat tadi Bu. Lanjut. Sing bener gak Bu lanjut? Bener. Masalahnya usah sejam ya. Bisa jam Sampai jam 12. Ampura jorang. Canda. Oh, lanjut. Ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8. Pertama, orang harus sholat. Kata di dalam kitab fikih, Qaidal fikih, intafal syartu, intafal masrutu. Apabila syaratnya kurang, maka tidak akan diterima. Ibu, bapak-bapak kerja, lamar kerja, ada persyaratannya nggak Pak? Benar nggak? Pertama, ijazah, legalisir. Yang kedua, Surat keterangan. yang ketiga, fotokopi KTP. Terus surat lamaran. Terus apa tuh namanya? Kirim dokter. Terus foto 2x3, 3x4. Benar. Terus tambah lagi satu lagi apa Bu? Yang ada tuh? Naker 7. Ada lagi satu syaratnya apa? Bayar. Benar. Iya, Masya Allah. Kurang syaratnya intafal syartu, intafal masrutu, kurang syarat tidak sah. Nana cukup beres, orang bayar, orang diterima. Benar. Jadi kudu syarat dan mengkonon mana begitu juga dengan ibadah. Sholat pertama syarat sah sholat. Pertama ketika kita harus sholat harus tutup harus tutup auratnya laki-laki semenjak dari dengkul sampai Udel. dengkul sampai Ibu nari soalnya bocah pondok marahnya konon takon Kang Abi hampura dengkul sampai udel ari tengah kedeleng ora apa-apa berarti kalimat tega dengkul sampai udel. Ibu mau ke Ciruas, dari sini ke Ciruas sekolahan kelewatan enggak Bu? Kelewatan. Nah gitu tuh, berarti kan ini harus tertutup juga. Udel sampai deng, berarti ini semua harus tertutup. Terus kalau sholatnya pakai gitu dong nggak apa-apa, asal cuman tidak ada adabnya. Kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pakai pakaian yang lebih layak, benar Bu ya? Tapi galah kudu ketutup, udel sampai deng lanang. Lamun Ramadan, aurat perempuan ketika sholat, hampura Bu. Ya. Menurut madhab Imam Syafi'i,
aurat wanita selain di luar sholat, seluruh tubuhnya pakai cadar. Melampau baik ya. Saya dukun bu, benar memang harus pakai cadar menurut mazhab Imam Syafi'i. Waduh, kayaknya kesok gue cadar kabeh. Alhamdulillah sekarang pada pakai cadar, pakai nemas. Tapi duduk karena apa pak? Karena wediko. Tapi sedalamnya sholat, aurat wanita yakni yang boleh terlihat pertama telapak tangan, yang kedua adalah wajah. Jadi tidak boleh. Terus diampura ki bo, kalau pakai mukena jangan yang terawang. Bu ya, lanjut bu ya. Lanjut bu. Lanjut. Ya, syarat sah sholat pertama harus tutup aurat, yang kedua harus menghadap kiblat, yang keempat harus bersih daripada hadas besar dan hadas kecil, dan suci daripada najis pakaiannya, tempatnya dan badannya. Lanjut. Ada juga rukun sholat ada 17. Pertama niat, yang kedua yang ketiga berdiri, yang keempat baca Fatihah. Pertama niat. Ada di persulayan perbedaan pendapat, ada yang diperbolehkan melafadzkan dan ada yang tidak memperbolehkan melafadz. Dua-duanya benar. Kalau dilafadzkan, dibarengi kata di kaidah fikih, aniyatu mahalluha fi qalbi makrunatan bil fi'li. Niat itu adanya di dalam, disertai dengan pekerjaan. Berarti ketika ibu ya, Bu, harus sholat, mau sholat. Jadi ketika takbir, Allah, hatinya niat, saya niat sholat. Apa ke subuh ibu? Subuh, saya niat sholat subuh. Kalau jadi makmum harus dibaca, diniatkan jadi makmum. Kalau kita jadi makmum tapi tidak niat di dalam hati, tidak sah. Pak, jadi pas Allah saya niat sholat subuh jadi makmum. Kalau jadi coba bareng-bareng. Yo, saya yang Allah Akbar. Bareng-bareng angkat, hatinya niat. 1, 2, 3. Allah. Ini hati. Di hati, angkat tangannya. 1, 2, 3. Allah. Saya niat sholat subuh jadi makmum. Yang ketiga niat takbir terus ngadeg atau berdiri. Ampura Pak, saya waktu di pesantren bertanya, kok niat takbir baru berdiri? Padahal wong salat kok, bapak-bapak lamun sholat. Pak, lamun sholat ngadeg dinding apa niat dinding? Ayo jujur-jujuran, niat dinding apa ngadeg dinding? Niat dulu apa berdiri dulu? Kok berarti ngadeg dinding baru nih? Berarti salah dong, berdiri berarti ngadeg niat takbir. Ternyata yang benar adalah niat dulu. Oh, niat dulu. Ternyata ada jawabannya. Kan ada kok saya sempat berpikir kok bukan berdiri dulu. Berdiri dulu kan berdiri baru nih niat, itu akan niat dulu baru berdiri, berarti duduk niat baru berdiri. Ternyata jawabannya di kitab Fathul Mu'in ya, atau kasarannya kitab I'anatul Talibin. Kenapa berdiri ada di urutan ketiga rukun salat? Karena berdiri itu tidak diwajibkan ketika salat sunnah. Berdiri itu tidak diwajibkan ketika sholat berarti diperbolehkan. Yang sholat wajib, kalau kuat berdiri wajib. Kalau sholat wajib, kalau tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat duduk, ada penghulu lah. Tidur miring, tidak kuat tidur miring, tidur terlentang. Cuman ini agak diangkat. Kita ngaji pakai nekin doang ya. Pakai ceramah sama tenturan segala loh.
Ya, tidak kuat tidur miring, tidur terlentang. Cuman ini akan diangkat, menghadapnya ke kiblat, berarti ke sana tuh ya. Akan diangkat, menghadap ke sana. Tidak kuat tidur terlentang, berarti dengan telupuk mata. Allahu Akbar. Sampai Allah Akbar. Makanya repot. Repot, namun milu terawih di koronakan. Sedangkan yang di sini terawih itu cepatnya. Kebayang nggak? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dari terawih 20 kali ya di sini 23 tanda ada 12, masya Allah langsung makan terserah. Masya Allah, niat takbir lalu berdiri. Yang keempat, satu lagi bang. Yang keempat baca Fatihah itu Tasdidanya ada 14. Habis baca Fatihah sunnah kita baca surat. Hampura ya Pak, 1000 hampura. Ya 1000 hampura. Kalau ngimami sholat, jangan pakai surat yang panjang. Oh benar, kata di Baginda Rasul ada dalam satu kitab namanya Kitab Mukhtar Hadis. Kata Baginda Rasul, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhafif." Ketika kalian mengimami orang-orang lain, falyukhafif, maka dipercepat. Jangan pakai surat yang panjang. Saya sholat. Sholat di daerah Jakarta, Masya Allah imamnya beres sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, beres baca Fatihah, langsung baca tabarok. Astagfirullah. Kira-kira ibu bapak-bapak beres baca sholat maghrib baca tabarok langsung atau enggak? Bisa. Langsung saya langsung ikut, ya Allah nih saya gimana. Masya Allah. Akhirnya beres baca Fatihah saya baca tulis-tulisan. Kalender segala macam ketemu masalah ada yang tulis-tulisan partai segala problem baca beres Kalau bilang imamen ada singgawan-gawan Khafif. Kenapa sahabat? Fa inna fihim, karena di dalam jamaah itu ada anak kecil. bocah cilik kan lamun salat jejorangan, benar? Kadang sesingsan. Tapi titip, kalau ada anak kecil salat di musola di masjid jangan dilarang. Jangan. Kenapa? Anak kecil ini belum ada dosa. Belum ada dosa. Wafat, meninggal, surga. Kita belum tentu. Di sana ada, saya ngomong begitu, ada yang komplain, Kak Ustadz, hampura iya malah kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Weh, bocah cilik ngeganggu yang salah di sing sati bae. Ngomong ditelang anak-anak salah jadi tarik. Lamun kita nih wis weruh ana si tukang tarik-tarikan, kata saya pakai kolor. Tahu maghrib banyak anak kecil pakai kolor. Jangan dimarahin. Nanti siapa yang ngisi musola ini nanti penerusnya, benar? Benar. Nurut Pak pakai kolor. Salat maghrib sebelahan sama saya, langsung takut bocah cilik. Langsung. Kebenaran saya mah kalau pakai kolor pakai caci, Pak. Apa caci? Ikat pinggang sabuk, caci kolor ngerti. Ikat pinggang, ya pakai dia mah nggak pakai caci, nggak pakai kolor. Ini beneran diangkat saja. Angkat, dia diangkat serat, Bu. Nggak kelihatan. Dari dia kan yang ate. Allah. Weh orang kaya nih, bocah cilik kalian cerdas tarik serang. Beneran acak-acakan. Ayo Pak, titip sekarang. Krisis anak-anak main di masjid dan musola. Benar. Kenapa sawab? Setiap main di masjid dimarahin. Setiap main di musola dimarahin. Main dulu, lari-lari dulu, wajar. Namanya anak kecil, bocah cilik, salat bari jejorangan, wajar. Kecuali bapak-bapak. Salat begini. Orang beres. Namun bocah cilik, anak kecil wajar. Yang kedua, anak kecil belum ada dosa. Hampura Pak, jangan menyepelekan anak kecil. Anak kecil tidak ada dosa. Wafat masuk surga. Nah, kita ada dongeng ini, dongeng. Ada kiai
Nyepelin Ustaz, nyepelin anak kecil. Ya Allah, ada di perkampungan Bu ya, wafat meninggal tapi tangannya tidak bisa apa itu namanya? Sedekap tuh, Pak. Apa sedekap bahasa Indonesia Pak? Sedekap ya. Saya sedekap sekolah lah. Tangannya ngacung aja gitu tuh, Bu. Akhirnya keluarganya bikin pengumuman. Pengumuman barang siapa yang bisa nekukin tangan mayit akan dikasih uang 100 juta. Kira-kira kan kalau gini mulu mah gimana nguburnya, Pak ya? Akhirnya datang di sayembara ngemanggil Ustadz ini ditukar sepuhan. Ada anak kecil kan tahu sendiri, pengen tahu aja kepo. Iya, ada apa sih? Apa sih? Ih, Ustadz, uang cilik, apa sih? Ranaka. Wih. Wah, jangan sombong sama anak kecil, Pak. Anak kecil tidak ada dosa, kita banyak dosa. Itu Bu, Ustadz datang, bismillahirrahmanirrahim, tarik. Ting. Ustadz 2 tarik, bismillahirrahmanirrahim. Ting, langsung Pak. Sampai Ustadz 3, Ustadz 4, 5, 10, sampai 50 Ustadz. Tidak ada yang bisa. Kenapa? Di hatinya ada takabur. Di hatinya ada sombong, menyepelekan anak kecil. Pas yang ke-50 nangis bocah cilik kedua, pengen tenggelam. Diturutakan, barang dulu jangan mayitnya lucu. Namanya begini aja, Pak. Iya. Langsung dia datang, kacang panjang jadi. Langsung mayit takut. Aduh. Karena mayitnya wedi bukan jadi nantinya kan dia nunggu gitu. Akhirnya langsung bisa tuh, makanya tidak boleh kita menyepelekan anak kecil. Bu, lanjut. Dilanjut, teman-teman ya. Tapi waktu saya jam 10:30, ibu-ibunya mau aktivitas, bapak-bapaknya mau kerja. Insya Allah ini silaturahim. Semoga dari dunia sampai surga. Amin. Ibu berkenan ikut pengajian Pak, mangga setiap hari Rabu di Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Di mana sih Hidayatul Quran itu? Bu, kalau pengen lihat channel saya, adanya channelnya YouTube Kibatik. Silahkan diklik, di situ ada pengajiannya, Bu ya. Di mana pesantren Hidayatul Quran itu adanya di daerah Sentul. Dari sini belok arah Nikomas, sebelum pom bensin Cujung, ada belokan sebelah kiri, ikut belok sebelah kiri, lurus, ada kali jangan nyemplung. Lurus, di situ ada pesantren Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Alhamdulillah sekarang dihuni 60 santri dari yatim dan duafa. Alhamdulillah di sana yang yatim duafa gratis. Ulang. Gratis. Maka bagi ada warga yang ingin mengaji dan bersekolah, insya Allah disekolahkan. Ya, tapi yang dengan syarat yatim. Karena bapak-bapak kita gak yatim. Gak ada luasa. Ya, mangga silakan silaturahim di sana. Ya, insya Allah sekarang lagi proses pembebasan lahan. Saya mohon doanya. Intinya saya mohon doanya. Dengan banyaknya doa, saya yakin di sini ada hadir 40 lebih, ada ya. Lebih. Insya Allah di sini ahli ibadah semua. Amin. Buktinya nih mau ngaji nih. Insya Allah di sini doanya diijabah. Maka saya mohon doanya. Semoga program pembebasan lahan, di mana di sana pesantrennya masih milik lahan milik orang lain. Maka kita berinisiatif ingin membebaskan. Harganya 150.000 per meter. Saya mohon doanya. Amin. Semoga Allah gerakkan hamba-hamba Allah yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Hidayatul Quran, dan mohon doanya, amin. Mohon doanya semoga yang telah berinfak Allah jadikan jariah sampai kiamat, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon ampura ya. Semoga silaturahmi saya datang ke sini bisa diterima, amin. Dan mohon kiranya berkenan kita di sana bacakan dari Mas Sembara. Semoga silaturahmi terus terjaga dari dunia sampai surga, amin. Kalau seandainya nanti kelak di yaumil kiamah ibu masuk ke dalam surga terus tidak ada saya di dalamnya, mohon cari karena saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Tapi kalau sebaliknya nanti apabila para santri ada di dalam surga, insya Allah semoga kita juga bisa saling mencari. Amin ya robbal alamin. Kalam saya mohon ampunan, saya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.